Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Jumpa lagi dalam YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiri. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, luar biasa, dahsyat, hebat Tuhan Yesus yang kami puja senantiasa. Tuhan, perdengarkan firman-Mu kepada kami, dan kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan ingin menjadi raja atas gereja. Sekali lagi, Tuhan ingin menjadi raja atas gereja. Sebab itu kita lihat di dalam Zakaria pasal 14 ayat 1 sampai dengan 21. Zakaria 14 ayat 1 sampai dengan 21. Tuhan menjadi raja atas gereja. Yang pertama, Allah harus menjadi panglima bagi gereja tersebut. Di ayat 3 sampai dengan ayat 4 dikatakan begini. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa seperti ia berperang pada hari pertempuran. Saya ulangi. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu. Siapa bangsa-bangsa itu? Bangsa-bangsa yang melukai gereja, bangsa-bangsa yang meresolusi gereja. Nah, Tuhan akan berperang menjadi panglima. Kemudian ayat 4, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem, di sebelah timur Bukit Zaitun. Akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, dan setengah lagi ke selatan. Allah menjadi panglima gereja. Ini sebuah keharusan. Jika Tuhan menjadi raja atas gereja. Di dalam ayat 3, orang-orang yang membenci gereja, orang-orang yang memusuhi gereja, orang-orang yang meresolusi gereja, Tuhan sendiri yang akan memerangi mereka. Musuhnya Tuhan, bukan musuh gereja. Mereka memusuhi Tuhan. Dan saya mau katakan, bukan personalnya memusuhi gereja atau Tuhan, tetapi iblislah yang memakai mereka. Maka Tuhan sendiri akan datang menjadi panglima, menjadi raja yang berperang membela gereja, sehingga Tuhan menjadi raja atas gereja. Di ayat 4 dahsyatnya Tuhan berperang. Tuhan berjejak, dikatakannya kakinya berjejak di Bukit Zaitun, dan kakinya itu di sebelah sini dan di sebelah sini. Kemudian terbelahlah gunung itu. Dikatakan terbelahlah Bukit Zaitun dari sebelah timur sampai sebelah barat. Haleluya. Timur barat. Jadi terbelah. Luar biasa. Inilah kedahsyatan Tuhan yang menjadi panglima atas gereja. Jadi kalau Tuhan menjadi raja atas gereja, maka ada sebuah peperangan yang Tuhan lakukan bagi gereja tersebut untuk mengalahkan musuh-musuh gereja itu. Haleluya. Yang kedua, mengalir air kehidupan dari gereja sepanjang masa. Jika Tuhan menjadi raja atas gereja, maka ada air kehidupan mengalir dari gereja tersebut sepanjang masa. Ayat 8 dan ayat 9. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem.
setengahnya mengalir ke laut timur, setengahnya mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Oh haleluya. Ayat itu menjelaskan ada mengalir air kehidupan dari gereja sepanjang masa, sepanjang musim. Oh, panas, dingin, itulah musim. Nah, sepanjang musim tersebut, air kehidupan mengalir dari gereja. Inilah tandanya bahwa raja menjadi Tuhan atas gereja. Haleluya. Gereja yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar fisik, tembok bangunan, tapi gereja adalah tubuh kita, seperti disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus, bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Maka jika Tuhan menjadi raja atas hidup kita, akan ada air mengalir, air kehidupan mengalir sepanjang masa loh. Sepanjang masa. Bukan hanya saat diberkati secara materi, tapi sepanjang masa. Haleluya, luar biasa. Sekarang saya mau tanya jemaat Tuhan, saudara-saudara, sudahkah Tuhan menjadi raja atas hidupmu? Pertanyaan ini Anda, saudara-saudara, boleh jawab sendiri. Dan tandanya adalah ada mengalir air kehidupan. Orang di sekitar kita nyaman. Karena apa? Dekat dengan kita. Ada air mengalir. Air kehidupan mengalir. Omongan kita menyejukkan. Orang nyaman dengan kita. Karena mereka nyaman di dalam air kehidupan itu. Haleluya. Jangan sampai kita belum duduk di satu kumpulan, mereka sudah pergi. Karena apa? Karena mereka tidak nyaman dengan kita. Haleluya. Yang ketiga, Allah pembela bagi gereja. Jika Tuhan menjadi raja atas gereja, atas hidup saudara-saudara dan atas hidupku, maka sudah pasti Allah menjadi pembela bagi kita. Ayat 12 dikatakan begini, inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk. Sementara mereka masih berdiri, mata mereka akan menjadi busuk dalam lekupnya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kekemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Oh, luar biasa. Jadi orang yang memusuhi gereja, Alkitab katakan haleluya, ini bukan menakut-nakuti, ya, tapi Tuhan membela gereja. Dan dikatakan daging mereka akan menjadi busuk. Oh, haleluya, ngeri sekali. Inilah pembelaan Tuhan. Jadi saudara sebagai gereja Tuhan, jangan takut. Tuhan yang akan membelamu. Jangan takut. Mungkin ada di antara kita yang sedang menonton YouTube channel ini. Dalam keluargamu hanya engkau yang menjadi orang percaya. Engkau dikucilkan. Lihat, pembelaan Tuhan akan terjadi. Dan mereka mungkin menutup akses ekonomimu. Mereka menutup akses sosialmu. Mereka menutup akses bisnismu. Karena engkau percaya kepada Tuhan. Itu adalah ibarat mereka memerangi Tuhan. Dan Tuhan akan bela engkau. Mereka akan dipermalukan Tuhan. Daging mereka busuk. Apalagi yang busuk? Dikatakan mata mereka akan menjadi busuk dalam lekupnya. Haleluya. Dalam kelopak mata, lekup kelopak mata busuk. Lidah mereka menjadi busuk dalam mulut mereka. Oh, ngeri sekali. Kalau Tuhan yang membela gereja, ngeri sekali.
Haleluya. Yang keempat, jika Tuhan menjadi raja atas hidupmu sebagai gereja, maka akan ada panen raya. Ayat 16 sampai dengan 19. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem, perhatikan, akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daud. Tetapi bila hari mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Jadi ada jiwa-jiwa datang, ada panen raya. Haleluya. Gereja yang menjadikan Tuhan Yesus menjadi rajanya, ada panen raya, ada kelimpahan, ada kedahsyatan, ada kemurahan. Oh, segala berkat Tuhan hadir. Yang kelima, yang terakhir, jika gereja menjadikan Tuhan raja atasnya, maka kekudusan Allah meliputi semua lini kehidupan manusia. Kehidupan saudara dan kehidupan saya akan diliputi oleh kekudusan jika benar-benar Yesus menjadi raja atas kehidupan kita. Ayat 20 sampai 21. Pada waktu itu akan tertulis pada kerincing-kerincing mereka atau kerincing-kerincing kuda, kudus bagi Tuhan. Dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya. Dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Semua alat-alat peribadatan, alat-alat rumah tangga sampai yang kecil di dalam lini kehidupan menjadi kudus. Itulah tandanya bahwa Tuhan menjadi raja atas gereja. Haleluya. Pertanyaannya, sudahkah engkau menjadikan Tuhan menjadi raja atas kehidupanmu? Kalau sudah, kekudusan Allah akan meliputi semua lini kehidupanmu. Omonganmu kudus, cara pandangmu kudus, tindakanmu kudus, bekerja kudus, semua di dalam lini hidup ini dalam koridor kekudusan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Haleluya. 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 Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu.
seperti Tuhan Yesus. Tiada seperti Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan, Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya dibinasakan oleh ketidakpercayaan. Bukan karena Tuhan Yesus tidak mau menyelamatkan, tapi karena tidak mau percaya manusia itu, maka kebinasaan akan menghampirinya. Oleh karena itu, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini, Engkau menjadi Tuhan, Raja atas hidup kami, atas gereja Tuhan. Dan kami akan lihat Engkau menjadi panglima kami. Dan dari hidup kami ada mengalir aliran-aliran kehidupan. Air kehidupan mengalir. Dan Engkau pembela. Terjadi panen raya. Dan kekudusan Allah terus meliputi seluruh lini kehidupan kami. Dan kami sama-sama berdoa. Dan hamba-Mu Engkau daulat untuk meletakkan nama-Mu di atas semua jemaat saat ini, saudara-saudara saat ini. Saya diperintahkan Tuhan untuk mendoakan saudara. Saudara sakit fisik, terganggu jiwamu, sakit ekonomimu. Dan dalam nama Tuhan Yesus saya katakan, engkau sembuh. Apapun persoalan masalahmu, engkau sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, engkau sembuh. Terima kesembuhan, terima kesembuhan. Dan kalau engkau berdosa, maka engkau menerima akibat dosamu. Engkau rugi, engkau sakit fisik, engkau sakit jiwa, engkau sakit ekonomi. Tuhan mengampunimu dalam nama Yesus. Jika engkau datang sungguh-sungguh kepada Dia dalam nama Yesus, taruh tanganmu di dadamu, saudara-saudaraku, dalam nama Yesus. Pengampunan Tuhan terjadi atasmu. Jangan lakukan dosa lagi. Berhenti berdosa. Dan tatap Tuhan. Pertolongan dari Dia datang. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu menyampaikan ketegasan-Mu. Dan hamba menyampaikan otoritas-Mu yang Engkau berikan kepada hamba-Mu. Untuk memperkatakan sembuh ekonomi, sembuh sakit penyakit fisik, sembuh jiwa dari semua saudara-saudara kami yang sakit pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.